Kumpulan cerita horor yang bikin kamu merinding. Inilah Kartu Merah. Berani dengar sampai akhir? Empat hari di Bali rasanya belum cukup. Ardi, Bagas, dan Nisa memutuskan liburan singkat sebelum kembali bekerja. Mereka menyewa motor berkeliling hampir seluruh Bali, mulai dari Uluwatu, Ubud, Kintamani, hingga menikmati matahari terbenam di Tanah Lot. Liburan yang sederhana, tidak mewah, tapi penuh cerita. Kini, malam terakhir mereka tiba. Mereka menyeberang dari Gilimanuk menuju Ketapang menggunakan kapal feri. Dari sana, mereka sudah memesan tiket kereta malam menuju ke Surabaya. Perjalanan masih panjang, tapi setidaknya mereka bisa tidur sepanjang jalan. Besok masuk kerja lagi. Gue belum ikhlas. Makanya jangan pulang, tinggal aja di Bali. Iya, nanti makan pasir. Kalau tinggal di Bali, minimal gue buka warung kopi. Modalnya? Minjem lah. Udah ketahuan niatnya. Sekitar pukul 9:30 malam, kapal akhirnya bersandar di pelabuhan Ketapang. Mereka segera turun. Udara Banyuwangi terasa jauh berbeda. Lebih dingin, lebih lembab. Langit malam tertutup awan, tidak terlihat satu bintang pun. Setelah memesan ojek online, mereka menuju ke stasiun. Perjalanannya hanya sekitar 15 menit. Saat mereka tiba, stasiun terlihat cukup ramai. Sebagian orang duduk menunggu, sebagian lagi baru saja turun dari kereta. Pengumuman keberangkatan terdengar bersahut-sahutan. Suasananya normal, tidak ada yang aneh. Lapar lagi. Loh, kan barusan makan. Itu cemilan. Hidup kamu isinya makan. Ya makanya gue bahagia. Bagas berjalan menuju kios kecil di ujung ruang tunggu. Ia membeli 3 gelas kopi. Saat kembali, ia melewati seorang petugas kebersihan tua. Pria itu sedang mengepel lantai. Namun, tatapannya justru tertuju kepada tiket di tangan Bagas. Kereta malam? Iya pak. Ke Surabaya? Iya. Pria tua itu tersenyum kecil. Namun senyum itu terasa aneh. Seolah ia ingin mengatakan sesuatu. Nah, kalau nanti keretanya berhenti lama, jangan turun ya. Hah? Jangan buka pintu. Dan jangan lihat gerbong paling belakang. Kenapa pak? Namun, petugas itu tidak menjawab. Ia kembali mengepel lantai, seolah pembicaraan tadi tidak pernah terjadi. Orang aneh. Tak lama kemudian, pengumuman keberangkatan pun terdengar. Kereta tujuan Surabaya memasuki jalur 2. Mereka segera berjalan menuju peron. Angin malam bertiup cukup kencang. Lampu-lampu stasiun memantul di rel baja.
Beberapa menit kemudian, kereta datang perlahan. Suara rodanya bergema di seluruh peron. Nah, akhirnya. Kita di gerbong 6. Kursi 11. Begitu masuk, suasana di dalam gerbong terasa nyaman. Lampunya terang, pendingin ruangan dingin. Beberapa keluarga sudah tertidur. Ada seorang ibu memangku anak kecil, seorang bapak membaca buku, 2 mahasiswa duduk memainkan kartu, dan seorang pria paruh baya duduk sendirian di kursi dekat pintu penghubung. Sejak awal, ia hanya menatap keluar jendela, tidak bergerak sedikit pun. Sepi ya? Lumayan enak nih buat tidur. Aku mau denger musik dulu deh. Kereta akhirnya meninggalkan stasiun Ketapang. Lampu kota perlahan menghilang, berganti dengan gelapnya hutan. Bagas pun tertidur paling cepat. Nisa memakai headset, dan sedangkan Ardi hanya memandang keluar jendela. Entah kenapa, malam itu terasa berbeda. Rel terasa lebih berisik, udaranya lebih dingin, dan perasaan tidak nyaman mulai muncul tanpa alasan. Jam menunjukkan pukul 00:27 waktu Indonesia Barat. Tiba-tiba, kereta mengerem keras. Beberapa penumpang terbangun. Anak kecil menangis. Tas jatuh dari rak bagasi. Apa tuh? Berhenti. Kayaknya iya. Kereta benar-benar berhenti. Namun di luar tidak ada stasiun. Tidak ada lampu, tidak ada rumah. Hanya hutan yang gelap, sunyi, sangat sunyi. 5 menit berlalu. Kereta itu pun belum bergerak. 10 menit kereta itu masih diam. Penumpang mulai gelisah. Ada yang berdiri, ada yang mengintip jendela, ada yang mencoba membuka tirai. Mas, ini kenapa ya mas? Maaf Bu, harap tetap duduk ya. Udah hampir 15 menit nih mas. Kami sedang menunggu jalur aman, harap bersabar. Namun, jawaban kondektur terasa janggal. Karena selama itu, tidak ada satupun kereta lain yang melintas. Tepat ketika jam menunjukkan pukul 1:16 waktu Indonesia Barat, lampu gerbong pun berkedip. Pendingin ruangan mati, suasana berubah pengap. Beberapa penumpang mulai menyalakan senter ponsel. Lalu, terdengar suara pengumuman. Perhatian kepada seluruh penumpang. Mohon tetap berada di tempat duduk. Jangan membuka pintu penghubung antar gerbong sampai perjalanan kembali dilanjutkan. Ngapain diumumin begitu? Gak ngerti juga gue nih. Di, jangan nengok. Kenapa? Ada sesuatu. Ardi perlahan menoleh ke arah jendela. Pantulan kaca memperlihatkan rangkaian kereta di belakang. Awalnya semua terlihat biasa. Namun beberapa detik kemudian ia menyadari sesuatu. Kereta mereka bertambah panjang. Apa? Gerbong kita tambah. Hah? Bagas ikut melihat. Napasnya langsung tertahan. Karena di belakang gerbong 6 kini berdiri satu gerbong lain. Gelap,
Tidak ada lampu, tidak ada nomor. Catnya kusam, kacanya hitam, seolah gerbong itu berasal dari kereta yang berbeda. Tadi ada nggak? Seingatku nggak ada tadi. Aku lihat ada orang. Mereka memicingkan mata. Di balik salah satu jendela terlihat sosok seseorang yang berdiri, diam, tidak bergerak. Lalu, satu sosok lagi muncul. Kemudian satu lagi. Namun anehnya, tak satu pun dari mereka bergerak. Mereka hanya berdiri, menghadap ke arah gerbong 6 seolah sedang memperhatikan seluruh penumpang. Itu penumpang. Tapi kalau itu penumpang, kenapa nggak ada lampunya? Belum sempat mereka berpikir lebih jauh, seorang kondektur berjalan tergesa-gesa melewati lorong. Wajahnya pucat, keringat membasahi pelipisnya. Tiket mas? Pak, itu gerbong apa ya, Pak? Langkah kondektur langsung berhenti. Ia menatap Bagas, lalu menatap Ardi, kemudian Nisa satu persatu. Kalian bisa lihat? Ya Pak. Dengerin saya baik-baik ya dek. Apapun yang kalian dengar malam ini, jangan buka pintu belakang. Jangan pernah pindah gerbong. Dan kalau ada yang mengetuk, anggap saja tidak ada siapa-siapa. Pak, emangnya di belakang ada apaan, Pak? Kondektur tidak menjawab. Ia langsung berjalan cepat ke depan, hampir seperti ia takut terlalu lama berada di gerbong 6. Beberapa detik setelah ia pergi, seluruh lampu kembali menyala. Kereta perlahan bergerak. Semua penumpang menghela nafas lega. Mereka mengira semuanya telah selesai. Namun, tepat ketika kereta mulai melaju, terdengar suara pelan dari pintu penghubung belakang. Lalu terdengar seseorang mengetuk lebih keras. Tidak ada seorang pun yang berdiri di dekat pintu itu. Tapi suara ketukan itu terus terdengar. Seolah ada seseorang yang ingin masuk dari gerbong 7. Kumpulan cerita horor yang bikin kamu merinding. Inilah Kartu Merah. Berani dengar sampai akhir? Mereka belum melihat siapa yang mengetuk Sport People. Namun, sesuatu dari gerbong yang tidak pernah tercatat itu ternyata tahu bahwa masih ada 3 orang yang menyadari keberadaannya. Apa yang sebenarnya ada di balik pintu penghubung itu? Dan kenapa kondektur terlihat jauh lebih ketakutan dibandingkan para penumpang? Semua akan kita lanjutkan setelah beberapa track yang sudah Dimi siapin. Jadi jangan kemana-mana, tetap bareng sama Dimi Ataya di Kartu Merah sampai nanti di jam 12 malam. Suara itu kembali terdengar, pelan, teratur, seperti seseorang yang mengetuk pintu dengan satu jari. Beberapa penumpang mulai menoleh, namun anehnya tidak ada yang terlihat panik. Mereka hanya saling berpandangan, lalu kembali duduk seolah mereka tidak benar-benar mendengar suara itu. Dik, itu beneran kan? Iya. Itu dari belakang. Apa mau kita cek? Gila. Barusan kan udah dibilang jangan. Tapi kalau ada orang... Itu bukan orang.
Ketukan berhenti. Gerbong kembali sunyi. Bagas menghela nafas lega dan ia pun mencoba melakukan tertawa kecil. Paling pintunya goyang. Mungkin sih. Namun, kalimat Ardi terhenti karena pintu penghubung itu perlahan bergerak sendiri. Handle pintu turun perlahan. Lalu pintu bergeser sekitar 5 cm. Cukup untuk memperlihatkan kegelapan pekat di baliknya. Jangan dideketin. Tidak ada cahaya. Padahal kalau memang itu gerbong 7, seharusnya ada lampu. Namun yang terlihat hanya hitam. Gelap yang terasa lebih pekat daripada malam di luar jendela. Seolah bukan sebuah gerbong, melainkan ruangan kosong yang tidak memiliki ujung. Tiba-tiba terdengar suara. Kalian dengar gak tuh? Iya, Suara itu sangat pelan, seperti berasal dari kejauhan. Namun perlahan, suara itu pun berubah. Kini yang terdengar adalah suara perempuan menangis. Kemudian, suara laki-laki memanggil seseorang. Lalu, suara rem kereta yang memekakkan telinga. Semua bercampur, seolah puluhan suara berbicara bersamaan. Astaga. Tutup pintunya tuh. Ardi mencoba mendorong pintu. Namun pintu itu terasa berat. Sangat berat. Padahal hanya bergeser sedikit. Saat akhirnya berhasil ditutup, ketukan itu kembali terdengar. Namun kali ini bukan dari luar, melainkan dari balik dinding gerbong. Seolah ada seseorang yang berjalan di balik lapisan besi gerbong yang mengikuti posisi mereka. dia ikut. Jangan ngomong gitu. Beberapa menit berlalu, kereta terus melaju. Kondektur kembali masuk ke gerbong 6. Namun kali ini, wajahnya jauh lebih tegang. Ia memeriksa tiket setiap penumpang. Tidak ada satupun yang terlewat. Bahkan, orang yang tadi sudah diperiksa kembali diminta untuk menunjukkan tiketnya. Loh, Pak. Tadi kan udah. Maaf, ini prosedur, Dek. Saat sampai di kursi Ardi, kondektur menghitung pelan. 1, 2, 3. Ia berhenti. Mengernyit. Ia berhenti, lalu kembali menghitung. 1, 2, 3. Pak, Tadi di sini 4. Hah? Saya tadi lihat 4 orang duduk di sini. kita cuma bertiga, Pak. Kondektur tidak menjawab. Ia langsung berjalan pergi. Namun langkahnya semakin cepat. Hampir seperti berlari. Dia kenapa sih? Dik, Ada apa? kursi di depan. Ardi melihat ke arah kursi nomor 12. Tadi kursi itu kosong. Namun kini ada seseorang yang duduk di sana. Seorang pria tua memakai jaket lusuh. Topi hitam menutupi wajahnya. Tangannya memegang tiket kereta yang sudah kusut. Anehnya,
Tidak ada satu penumpang lain pun yang memperhatikannya. Tadi ada nggak ya? Tadi nggak ada. Terus dia naiknya kapan dong? Pria tua itu perlahan mengangkat kepalanya. Wajahnya pucat, matanya cekung. Lalu, ia tersenyum. Senyum yang terlalu lebar. Bagas spontan menoleh ke arah lain. Namun saat melihat kembali, kursi itu telah kosong. Tidak ada siapa-siapa. Gue juga lihat. Itu bukan halusinasi. Kereta kembali melambat, bukan berhenti, hanya berjalan sangat pelan. Di luar mereka melihat papan nama stasiun, namun tidak ada yang mengenali nama itu. Tulisan pada papan tampak usang, sebagian hurufnya sudah hilang. Yang terbaca hanya Stasiun Karang. Sisa namanya tidak bisa dibaca. Kok nggak pernah denger? Gue juga. Kereta kita berhenti. Tidak, kereta hanya melintas pelan. Namun, di peron berdiri puluhan orang. Mereka semua memakai pakaian lusuh, diam tidak bergerak. Seluruh wajah mereka menghadap ke arah gerbong 6. Tidak ada yang melambaikan tangan, tidak ada yang berbicara. Mereka hanya menatap. Lalu bersamaan mereka mengangkat tangan kanan, seolah meminta kereta itu untuk berhenti. Jangan lihat. Mereka semuanya lihat ke kita. Saat kereta mulai meninggalkan stasiun itu, tiba-tiba terdengar suara interkom. Namun bukan suara kondektur. Suara itu berbeda, lebih berat, lebih dalam, seolah berasal dari radio tua. Perhatian kepada seluruh penumpang, gerbong 7 kini telah dibuka. Bagi penumpang yang belum memiliki tiket, silakan berpindah. Seluruh lampu di gerbong langsung padam. Gerbong hanya diterangi cahaya bulan. Dan dari arah belakang, terdengar suara pintu penghubung terbuka perlahan. Itu, buka. Nisa, jangan nengok. Namun Nisa sudah lebih dulu melihat. Wajahnya langsung pucat, matanya membelakak, tubuhnya pun gemetar. Nis, ada apa? Dengan suara lirih, Nisa menjawab. Di sana ada orang lagi jalan ke arah kita. Suara langkah kaki mulai terdengar. Pelan, berat, menyusuri sambungan antar gerbong. Bukan suara ketukan lagi, melainkan suara seseorang yang berjalan menuju ke gerbong 6. Dan setiap langkahnya, lampu gerbong berkedip sekali. Kumpulan cerita horor yang bikin kamu merinding. Inilah Kartu Merah. Berani dengar sampai akhir? Sporty people, siapa sebenarnya perempuan yang berjalan dari gerbong 7 itu? Dan mengapa hanya Ardi, Bagas, dan Nisa yang bisa melihatnya? Dan apa hubungan gerbong misterius itu dengan sebuah kecelakaan kereta yang terjadi pada puluhan tahun lalu?
Jawabannya akan kita dengarkan sebentar lagi setelah beberapa track yang sudah disiapkan, sekaligus akhir dari kisah kereta terakhir ke Banyuwangi. Jadi, kamu jangan kemana-mana, tetap bareng Dimi Ataya di Kartu Merah sampai nanti di jam 12. Suara langkah itu terdengar semakin dekat. Lampu di gerbong 6 berkedip mengikuti setiap pijakan. Lampu mati, lampu menyala, lampu mati lagi. Seluruh penumpang kini mulai menyadari sesuatu. Anak kecil yang tadi tertidur menangis tanpa sebab. Seorang ibu memeluk anaknya erat. Pria yang tadi membaca buku menutup bukunya perlahan. Namun anehnya, tidak satupun dari mereka berani menoleh ke arah belakang. Seolah mereka tahu apa yang sedang datang. Itu udah deket. Aku udah terlanjur lihat. Nis, Dia jalan pelan, kepalanya nunduk, tapi dia senyum. Ardi memberanikan diri menoleh sedikit, hanya melalui pantulan kaca jendela. Dan yang ia lihat membuat nafasnya berhenti. Seorang laki-laki memakai seragam petugas kereta zaman dulu. Bajunya robek, penuh debu. Di bagian dada terlihat bekas darah yang sudah menghitam. Namun wajahnya tidak menunjukkan amarah. Ia hanya berjalan pelan sambil membawa sebuah buku kecil berwarna hitam. Buku manifest. Tiket, tolong. Tiketnya. Suaranya serak, seperti berasal dari tenggorokan yang kering. Ia berhenti tepat di depan kursi Ardi. Namun, tidak ada seorang pun penumpang lain yang bereaksi. Seolah mereka tidak bisa melihat sosok itu. Dia ngomong. Jangan kasih apa-apa. Kondektur tua itu mengangkat buku manifestnya, lalu membuka halaman demi halaman. Tangannya perlahan berhenti. Kemudian ia mengangkat wajahnya. Kurang satu. Apa? Manifest. Belum lengkap. Tiba-tiba, seluruh lampu gerbong padam. Gerbong itu pun gelap total. Hanya terdengar suara rel dan suara lembaran kertas dibalik perlahan. Beberapa detik kemudian lampu menyala kembali. Kondektur tua itu sudah tidak ada. Namun, di kursi kosong depan mereka terdapat sebuah buku manifest terbuka seolah sengaja ditinggalkan. Itu... jangan disentuh. Lihat namanya. Ardi menatap ke halaman itu. Isinya daftar nama penumpang. Puluhan nama yang sebagian sudah pudar. Lalu di bagian paling bawah tertulis 3 nama dengan tinta yang masih terlihat baru. Ardi, Bagas, dan Nisa. Itu nama kita. Di sebelah nama mereka ada satu kolom, yaitu kolom status. Di samping nama Ardi tertulis belum masuk, Bagas belum masuk, dan Nisa juga belum masuk. Dan tepat di bawahnya ada satu nama lagi,
Tulisan tangannya jauh lebih tua. Tidak diketahui. Statusnya menunggu pengganti. Pengganti apa? Belum sempat mereka memahami isi buku itu, kereta kembali mengerem keras. Seluruh badan penumpang terdorong. Tas-tas berjatuhan. Lampu berkedip hebat. Di luar tidak ada stasiun, tidak ada rumah, hanya kabut tebal. Tiba-tiba, pintu penghubung belakang terbuka lebar. Angin dingin langsung menerpa seluruh gerbong. Sangat dingin. Sampai hembusan nafas para penumpang berubah menjadi uap. Itu orang-orangnya. Dari dalam gerbong 7, puluhan sosok mulai terlihat. Mereka berdiri memenuhi lorong. Diam. Semuanya memakai pakaian dari zaman yang berbeda. Ada yang mengenakan seragam sekolah, memakai batik, memakai pakaian petani, sampai ada seorang ibu yang sedang menggendong bayi. Namun, wajah mereka sama, pucat, kosong, dan seluruh mata mereka mengarah kepada 3 sahabat itu. Mereka lihat kita. Jangan berdiri. Salah satu sosok melangkah keluar, lalu satu lagi dan satu lagi. Namun anehnya, mereka tidak berjalan menuju penumpang lain. Mereka hanya berjalan ke arah Ardi, Bagas, dan Nisa. Di saat yang sama, kondektur asli muncul dari gerbong depan. Begitu melihat pintu belakang terbuka, wajahnya langsung pucat. Tutup matanya. Jangan lihat mereka. Pak, Pegang kursi. Jangan berdiri. Kondektur berlari, menarik pintu penghubung sekuat tenaga. Namun pintu itu seolah ditahan dari dalam. Puluhan tangan pucat muncul dari celah pintu, berusaha membuka lebih lebar. Tolong! Ardi spontan membantu. Bagas ikut menarik. Mereka bertiga mendorong pintu itu sedikit demi sedikit. Pintu itu pun mulai menutup. Namun, tepat sebelum benar-benar tertutup, sebuah tangan kecil menyelinap keluar, mencengkram pergelangan tangan Nisa. Nisa, lepas. Tangan itu dingin, sangat dingin, seperti es. Ardi memukulnya sekuat tenaga. Sekali, 2 kali, baru pada pukulan ketiga genggaman itu pun terlepas. Pintu akhirnya tertutup rapat. Seketika lampu kembali normal. Kereta melaju seperti biasa, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Seluruh penumpang kembali tenang. Anak kecil berhenti menangis. Ibu-ibu kembali duduk. Pria yang membaca buku melanjutkan bacaannya. Tidak ada yang tampak kebingungan. Seakan mereka tidak mengalami kejadian tadi. mereka gak inget. Mereka tidak pernah melihat. Pak, apa sebenarnya gerbong 7 itu? Kondektur duduk perlahan. Wajahnya masih pucat. Ia membuka topinya lalu berkata lirih. Jadi tahun 1983 di jalur ini pernah terjadi kecelakaan. Gerbong terakhir terlepas dari kereta dan masuk jurang. Sebagian korban ditemukan, tapi sebagian tidak pernah. Sejak saat itu,
Beberapa masinis mengaku kadang gerbong terakhir masih ikut berjalan. Sejak saat itu, beberapa masinis mengaku kadang gerbong terakhir masih ikut berjalan. Terus kenapa kita bisa lihat ya, Pak? Saya juga tidak tahu, Dek. Tapi setiap orang yang melihat gerbong 7 selalu dipanggil untuk menjadi penumpang berikutnya. Kereta akhirnya memasuki Surabaya menjelang subuh. Langit pun mulai terang. Semuanya tampak normal. Mereka bertiga turun tanpa banyak bicara. Begitu menginjak peron, Ardi menarik nafas panjang. Mereka selamat. Setidaknya begitu yang mereka kira. Di ujung peron, kondektur memanggil mereka. Mas, ini buku kalian. Buku? Kondektur menyerahkan sebuah buku kecil hitam, buku manifest yang tadi malam. Pak, ini Saya tidak pernah kasih buku apapun. Ardi perlahan membuka halaman terakhir. Nama mereka bertiga sudah tidak ada. Yang tersisa hanya satu kalimat. Perjalanan selesai. Sampai bertemu di keberangkatan berikutnya. Saat Ardi mengangkat kepala, kondektur itu sudah menghilang. Padahal peron itu kosong, tidak ada tempat baginya pergi. Seminggu kemudian, Bagas mencoba mencari berita lama mengenai kecelakaan tahun 1983. Dan ia pun menemukannya. Namun ada satu hal yang membuat darahnya serasa berhenti mengalir. Di foto hitam putih kecelakaan itu, terlihat seorang petugas kereta sedang berdiri membawa buku manifest. Wajahnya persis seperti kondektur tua yang meminta tiket mereka pada malam itu. Di bawah foto itu tertulis satu kalimat. Seluruh petugas dalam gerbong terakhir dinyatakan meninggal dunia. Kumpulan cerita horor yang bikin kamu merinding. Inilah Kartu Merah. Berani dengar sampai akhir? Ada perjalanan yang memang ditakdirkan sampai tujuan Sport People. Namun ada juga perjalanan yang rupanya masih terus berlangsung, meski relnya sudah lama ditinggalkan. Jadi kalau suatu malam kereta yang kalian tumpangi Sporty People berhenti terlalu lama di tengah hutan, lalu kalian merasa rangkaian keretanya bertambah satu gerbong, ingat satu hal. Tidak semua penumpang sedang pergi ke tempat yang sama. Dan kalau suatu saat nanti ada seseorang memakai seragam lama, seragam zaman dulu, terus datang sambil membawa buku manifest lalu meminta tiket kalian, pastikan nama kalian belum pernah tercatat di gerbong 7. Itu dia tadi Sport People, Kartu Merah episode kereta terakhir ke Banyuwangi, yang sekaligus juga menutup perjalanan Dimi Ataya di Kartu Merah pada malam hari ini. Kalau gitu Dimi mau ucapin terima kasih buat Sporty People semua yang sudah nemenin Dimi, yang sudah dengerin Dimi dari jam 9 sampai jam 12 ini. Atau kita ketemu lagi di Kartu Merah minggu depan dengan episode yang berbeda. Kalau gitu Dimi Ataya pamit. Sampai bertemu minggu depan di Kartu Merah. Terima kasih sudah mendengarkan Kartu Merah. Selamat malam dan semoga kamu bisa tidur dengan nyenyak malam ini.